Meski semakin hari kelihatannya semakin banyak laporan kasus orang-orang yang positif COVID-19, setidaknya hal ini masih disertai dengan penambahan kasus sembuh dari COVID-19 juga setiap harinya. Tapi memang sebenarnya gimana sih kriteria seseorang bisa dinyatakan sembuh dari COVID-19? Terus setelah sembuh, apakah udah bisa bebas beraktivitas seperti sedia kala karena nggak terinfeksi lagi? Nah, melalui video ini saya akan kupas tuntas mengenai hal tersebut. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Mungkin sebagian penonton setia YouTube Alo Dokter udah pada tahu ya, kalau pasien yang dinyatakan positif COVID-19 diharuskan menjalani isolasi. Baik isolasi di rumah sakit, di fasilitas yang disediakan pemerintah, atau secara mandiri di rumah. Tujuannya untuk menekan jumlah penyebaran virus corona. Terus, kapan dong seseorang bisa dinyatakan sembuh dari COVID-19? Ada beberapa kriterianya nih yang perlu kamu ketahui. Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter ya. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Oke, lanjut ya. Awalnya, kriteria pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19 adalah saat tes PCR-nya sudah menunjukkan hasil negatif sebanyak 2 kali. Tapi sejak tanggal 17 Juni 2020, ketetapan dari WHO berubah nih. WHO menyebutkan kalau pasien positif COVID-19 sudah bisa dinyatakan sembuh saat ia nggak lagi menunjukkan gejala-gejala COVID-19 tanpa diperlukan konfirmasi dari tes PCR. Meski begitu, supaya lebih aman, memang tes PCR masih perlu dilakukan pada beberapa kasus. Untuk lebih jelasnya, begini kriteria sembuh bagi pasien positif COVID-19 yang saat ini berlaku di Indonesia, setidaknya sampai jangka waktu video ini dibuat. Bagi pasien COVID-19 tanpa gejala, bisa dinyatakan sembuh dan dianggap tidak menularkan lagi ke orang lain atau infeksius jika sudah melewati masa isolasi selama 10 hari. Lalu, bagi pasien dengan gejala ringan sampai sedang, bisa dinyatakan sembuh kalau sudah melewati masa isolasi selama minimal 10 hari, ditambah syarat 3 hari tanpa gejala. Sementara, bagi pasien dengan gejala berat bisa dinyatakan sembuh jika sudah melewati masa isolasi selama minimal 10 hari, ditambah 3 hari tanpa gejala, dan 1 kali hasil negatif pada tes PCR. Apa sih maksudnya ditambah 3 hari tanpa gejala? Mungkin masih banyak yang bingung ya seputar syarat kesembuhan COVID-19 ini. Makanya, kalau kamu mau tanya-tanya seputar COVID-19, chat dokter aja di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaan kamu. Nah, kamu bisa download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Tapi buat sekarang, saya coba jelasin ya. Maksudnya, 3 hari tanpa gejala ini jadi gini. Kalau di hari ke-10 isolasi mandiri, pasien COVID-19 udah nggak mengalami gejala, baik demam atau batuk, ia tinggal melanjutkan isolasi mandiri hingga hari ke-13. Setelah itu, masa isolasi dapat dianggap selesai dan bisa beraktivitas kembali. Namun tentunya dengan tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Terus kalau setelah 10 hari masih ada gejala gimana dong, Dok? Nah, pasien harus tetap melanjutkan isolasi mandiri hingga gejalanya benar-benar hilang. Habis itu dihitung dari hari terakhir munculnya gejala, pasien perlu melanjutkan isolasi mandiri lagi selama 3 hari. Sampai nantinya dia bisa dinyatakan sembuh dari COVID-19. Contohnya nih, katakanlah gejalanya baru benar-benar mereda di hari ke-14. Kalau begini, pasien dianjurkan untuk melanjutkan lagi isolasinya selama 3 hari, sampai hari ke-17. Tapi, pastikan dalam 3 hari tambahan ini udah bener-bener nggak ada gejala lagi. Baru deh bisa dianggap sembuh. Kenapa sih perubahan ini dibuat? Soalnya, pada sebagian kasus, tes PCR dengan hasil positif nggak selalu menandakan virus corona itu di tubuh pasien masih aktif. Bisa aja tes PCR tersebut mendeteksi virus atau bagian maupun partikel virus corona yang sebenarnya sudah mati karena sistem kekebalan tubuh sudah berhasil melawannya. Meski begitu, kesembuhan sebaiknya tetap ditentukan berdasarkan penilaian dokter yang menangani. Kalau pasien dinyatakan sudah memenuhi kriteria sembuh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, baru ia bisa dianggap selesai menjalani masa isolasi. Tapi selanjutnya, lagi-lagi, tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang berlaku karena risiko terinfeksi virus corona tetap ada walau sudah pernah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, sebagian besar penderita COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh, umumnya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Tapi ternyata ada juga sebagian penderita yang masih mengalami gejala atau keluhan tertentu. Gejala-gejala tersebut bahkan bisa dirasakan hingga lebih dari 4 minggu setelah penderita dinyatakan sembuh melalui hasil tes COVID-19 yang negatif.
Fenomena ini disebut sebagai long haul COVID-19 atau yang sebelumnya dikenal dengan post-acute COVID-19 syndrome. Penyebab pastinya sih masih perlu diteliti lebih lanjut. Tapi ada beberapa hal yang diduga berkaitan dengan terjadinya long haul COVID-19 seperti proses peradangan yang terjadi akibat COVID-19, sisa kerusakan jaringan maupun saraf pada organ tertentu, hingga beban pikiran yang dialami selama menderita COVID-19. Beberapa riset menunjukkan bahwa sekitar 10% penderita COVID-19 akan mengalami gejala jangka panjang penyakit ini. Pada dasarnya, gejala dari long haul COVID-19 ini umumnya menyerupai gejala-gejala yang dirasakan saat masih dinyatakan terinfeksi virus corona. Misalnya, kelelahan, sesak napas, batuk, nyeri sendi dan otot, dada berdebar-debar, nyeri dada, gangguan indera penciuman, susah tidur, sakit kepala, serta masalah psikologis seperti sulit konsentrasi dan kecemasan. Selain itu, walau jarang terjadi, sebagian penderita long haul COVID-19 juga bisa mengalami masalah kesehatan lain, seperti peradangan pada otot jantung, gangguan fungsi paru-paru, rambut rontok, ruam kulit, dan gangguan fungsi ginjal. Oleh karena itu, untuk mencegah kondisi ini terjadi, penting banget nih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah diri tertular dari infeksi COVID-19. Dan kalau sudah tiba gilirannya, lakukan vaksinasi untuk mengurangi risiko infeksi berat dari COVID-19. Meski mungkin sudah banyak yang jenuh menjalani protokol COVID-19, yuk tetap semangat dan jangan kasih kendor, supaya kita masyarakat Indonesia bisa sama-sama melawan pandemi COVID-19 dan kembali membangun kegiatan sosial maupun ekonomi negara. Kalau kamu sudah sembuh dari COVID-19 namun merasakan gejala long haul COVID-19 ini, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.